Anda berada, mari sejenak tenangkan hati kita untuk bersama menyimak kajian kitab Nasu'ahid Diniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad bersama Kiai Haji Habib Taufikur Rahman Abdul Darwa bin Ahmad bin Yahya, dan langsung dari studio RJB kami ucapkan selamat menikmati kajian ini. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'iyah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad dzakara al-ulama rahimahullah lit-taubah, dan sungguh para ulama telah menyebutkan tentang taubat syara'id, beberapa syarat. La budda minha wa la tatimmu taubah illa biha. Tidak sempurna taubat dan tidak bisa disebut taubat kecuali dengan beberapa syarat. Wahia salah satun. Adapun syaratnya taubat adalah 3. Kemarin telah kita bahas bahwa taubat bukan dengan lisan yang berucap istighfar, namun hatinya kosong dari nadamun wa iqla'un, dari penyesalan dan mencabut dari kemaksiatan tersebut. Kemudian di dalam taubat ada beberapa syarat. Yang pertama, an-nadamu bil qalbi 'ala dzunubi salifah, yaitu menyesal bukan dengan lisan, menyesal dengan hati terhadap dosa yang telah lalu. Salifun itu yang telah lalu, yang telah berlalu. Ulama salaf berarti ulama yang telah lalu, ulama kuno. Kalau salafi, orang yang mengaku mengikuti orang-orang kuno, mengaku saja, tinggal benar apa enggak mengikuti para salaf. Nah, kalau dzunubis salifah, dosa yang telah lalu. Jadi dosa ini dzunub akibat, karena ada sebab maka ada akibat. Dzunub ini akibat dari perbuatan kita. Dzunub itu kalau bahasa Indonesia bisa diartikan akibat, atau zanab ya, bisa diartikan ekor, karena ajbuz zanab, qabduz zanab berarti aku memegang ekornya. Maka dosa itu akan selalu mengikuti kita, akibat dari perbuatan kita. Jadi taubat itu pertama menyesal, jare wong Jawone gelo. Wasani al-iqla'u 'anidz dzambi,
Yang kedua adalah mencabut dari dosa. Wa maknanya alla yatuba min dzambin. Maknanya adalah bahwa seseorang yang bertobat wa huwa muqimun alaih, dan dia berada pada posisi dosa, mulazimun lahu, dan tetap pada posisi atau keadaan dosa. Maksudnya bagaimana? Bahwa dia harus memindah posisinya. Mau ngomong tobat kok posisinya masih di situ. Contoh, kita misalnya duduk di satu tempat, lalu tempat itu panas. Kita menyesal, saya kok duduk di tempat panas, tapi tetap saja di tempat panas itu ya namanya tidak ikhlak. Maka mencabut nanti secara lahiriah, misal mencabut dari tempat yang menjadikan kita bermaksiat, mencabut dari pergaulan yang menjadikan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, misal secara lahiriah. Jadi maknanya seseorang tidak bertaubat dari satu dosa, tetapi ia masih tetap saja di dalam dosa tersebut. Muni gelo tapi tidak ikhlak, ya arane durung sampurna. Wasalis yang ketiga al-azam ala alla ya'uda ala dzunub ma'asya, yaitu bercita-cita tidak akan kembali melakukan dosa seumur hidupnya. Ora pak mbaleni meneh, ora pak nglakoni maneh. Bercita-cita, ya Allah aku tidak akan mengulanginya lagi. Paham nggih? Jadi itulah syarat apa? Taubat. Walaupun nanti pembahasannya tidak sesederhana itu nggih. Jadi nadamun iqlaun azamun. Apa berarti nun alif ain, nadamun iqlaun azamun. Ini harus selalu dijaga di dalam hati. Ketika melakukan dosa, kita harus mengontrol hati kita dengan penyesalan, kemudian berpindah mencabut dari posisi itu. Misal hati kita meremehkan seseorang, lalu berhenti dari pembahasan meremehkan itu, ganti. Misal yang sudah thariqah, ganti untuk mengagumi ciptaan Allah, berhenti, diganti dengan zikrullah. Kemudian ketiganya berjanji, bercita-cita, maksudnya bukan berjanji tetapi bercita-cita azamun bahwa wesah saya tidak akan mengulanginya lagi. Wong ora ana bathine, ora ana manfaate, tiada guna, tiada manfaat. Paham nggih? Ketiga ini dilakukan oleh hati, menyesal ya di dalam hati, kemudian mencabut keadaan maksiatnya ya bersumber dari hati, kemudian azam, cita-cita juga berada di dalam hati. Wa hadhihi salas utawi iki telu la budda iku ora nanggon lumayu iku maujud, yakni kudu mesti minha saking telu fitaubati ing dalem taubat minaz dzunub saking pira-pira dosa. Maka tiga ini harus ada, komponen tiga ini harus ada di dalam taubat. Nadamun wa iqla'un wa azamun.
fa bihadhihi salasatu tatimmu taubah, yaitu penyesalan, kemudian pencabutan, lalu bercita-cita tidak akan mengulanginya lagi. Maka dengan 3 ini sempurnalah taubat. Taubat apa? Taubat yang hablum minallah, dosa-dosa kepada Allah. Allati kang ono, allati takunu kang ono apa dzunub bainal abdi iku ing dalem antarane kawula wa baina rabbih lan antarane pangerane kawula. Wa yuzadulan den tambahi alaiha ing atase 3 apa tambah apa syartun siji syarat rabiun kang kaping 4 fil dzunub ing dalem pira-pira dosa allati kang ana apa allati takunu kang ana apa dosa bainal abdi ing dalem antarane kawula wa baina ghairihi lan antarane liyane kawula minal ibad saking pira-pira kawulane anak Adam tegese saking pira-pira kawula. Maka syarat ketika dosa hablum minan nas nanti ditambah 1 krene, ditambah 1 bahasa Arab apa istihlal, meminta halal. Misal hutang ya dilunasi, misal kita pernah mengganggu harga dirinya ya minta dihalalkan. Ini nanti ada pembahasan. Jadi intinya kalau dosa terhadap Allah rukunnya 3, nun, alif, ain. Kalau terhadap selain Allah malah tambah. Berarti urusan dengan selain Allah itu lebih berat, kenapa mboten? Lebih berat. Paham nggih? Niki ikhtiar supaya kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nadamun wa iqlaun wa azamun. Yaitu menyesali, mengganti. Paham nggih? Sing biasa ninggal bengi buka kitab Toret nggih, ditata karo digeret nggih. Ganti buka Nashihid Diniyah, buka Ratibul Haddad atau membaca Al-Qur'an. Namanya mengganti. Yang hatinya tadinya suudzon diganti dengan husnudzon. Yang hatinya diganti dengan hasud, iri, dengki diganti dengan ikut mensyukuri nikmatnya. Jadi harus penyesalan, penggantian dan cita-cita. Ini kalau dosa kepada Allah. Dan ini hening, sunyi, tanpa ucapan, tanpa keributan nggih. Hanya merenung di dalam hati kita sendiri. Jadi syarat taubat itu 3. Agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apapun. Banyak orang yang salah paham bahwa Allah itu mengampuni segala dosa kecuali dosa ayyusyraka bih, kecuali dosa apa? Syirik nggih. Al-Qur'ane cok kok kuwi ora. Maca Al-Qur'an jare wong ahli bid'ah iki mesti apa? Musyrik nggih, keri-keri dosa musyrik iki ora bakal diapa ampuni. Nah, musyrik karo kafir ngerindi? Musyrik sama kafir medeni ndi? Medeni kafir. Kafir kuwi di ngapura ora? Terus
Ana dosa sing ora di ngapura karo Gusti Allah. Paham nggih? Kemudian wonge cok dalil, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Artinya dai saiki kan biasa. Tur ngerti ayate, ngerti nomere barang, nyong malah ora ngerti nggih. Kadang cok ayate apa lulu dhewe kono. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang ia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Paham nggih? Metini ora? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni syirik dan mengampuni dosa yang lain. Salah tafsir ini. Paham nggih? Padahal innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Terus beri ayat liyane kok kuwi. Allah mengampuni segala apa? Dosa. Fahim tuh? Misal para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman pernah dadi wong kafir ora? Hah? Di ngapura napa mboten? Kafir karo syirik ngerendi. Paham nggih? Terus maknane ayat kuwi beri paham ora kowe? Wong innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma. Jangan ziarah kubur syirik. Masih untung zina itu dosanya diampuni, kalau syirik tidak. Cari sapa? Wong Gusti Allah itu yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir illa ayyushraka bih. Kowe pur hadise. Hah? Nggih apa ora? Kok nggih? Allah menerima taubat seseorang selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan, kecuali ruh orang musyrik. Kok kuwi ora? Hah? Lah iya, paham nggih? Jadi jangan mengartikan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an apa? Terjemah ayat pira sing innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Merah salah An-Nisa ayat 48. Tak terangke pada ujung-ujung bab taubat. Jadi aja ngambrol nggih. Padahal jarine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba taballahu alaihi. Barang siapa meminta ampun maka Allah mengampuninya. Ana mustasnayat, pengecualian atau tidak? Ini tuh ayat maksudnya bukan begitu. Kok kowe wedi karo apa? Syirik, paham nggih? Semakin wedi karo syirik dhewe mongkon wedi karo Allah, wedine karo apa? Ayatnya bener tapi neranggene ora apa? Ora bener. Kayak orang bilang yang pertama dihisab itu sholat. Kalau sholatnya sudah enggak benar, sholatnya sudah enggak pas, sholatnya dilakoni nggih. Apalagi yang tidak sholat, semuanya menjadi tidak berguna loh, gampang teman. Paham nggih? Semuanya menjadi tidak sah, tambah keliru. Paham nggih? Apa ono batale poso krana ninggal sholat? Hah? Apa ono batale nikah karena ninggal sholat? Puasamu batal karena meninggalkan sholat di kitabe. Dalile bener tapi kok nerang kene apa do? Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain apa? Syirik. Akhirnya wong-wong sing suka membid'ahkan orang lain itu menakut-nakuti dengan syirik nggih, padahal semua dosa diampuni. Paham tum? Nang
Apa kok syirik dikokui iki nang apa kowe mengko? Salaine kok tidak dibilang seperti itu. Tapi dong nang syirik kok padahal ono sing lebih mengerikan dari syirik nggih. Hah? Misale Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah. Wis kafir membunuh pamane Rasulullah. Dosane ngeri ora kan? Hah? Donge datang kepada Nabi untuk berbaiat. Masuk Islam ditampa napa mboten? Ditampa. Padahal pembunuh apa? Pamannya yang beliau cintai, yang melindunginya sejak kecil, yang menjaganya sejak kecil nggih. Tapi ketika Wahsy itu datang menghadap Nabi, maka diterima baiatnya Wahsy, diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dosane kaya ora mungkin diampuni ora. Hah? Niku sebuah apa? Contoh betapa warahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmat Allah lebih luas daripada segala sesuatu. Jika dosamu sepenuh langit dan bumi, maka kasih sayang Allah melebihi langit dan bumi. Jika dosamu sebanyak 7 samudra, maka ampunan Allah melebihi 7 samudra. Kok sampan batas-batasi rahmate Gusti Allah? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kenapa engkau membatasi? Kalau syirik enggak diampuni, Allahnya saja tidak apa? Paham nggih? Apa meneh paling dosa ngingu tuyul. Apalagi paling dosa ngepet jadi babi. Apalagi paling dosa kafir saja. Kafir dan zimmi dan membunuh para kekasih Allah diampuni ora? Wahsy ini membunuh Sayyidina Hamzah. Fahim tuh? Jadi jangan membatasi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu nggih. Karena asal wong Islam salat ya mati disolati, dongake Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Hatta pak mati ning ngendiat bunuh diri, hatta kuwi Islam apa KTP. Kan tidak boleh membatasi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak Islame KTP ora tau salat. Kayak kan sing mayit kewajibane nyolati sing urip, dan kita tidak tahu apakah Allah ampuni dosanya atau Allah maafkan kesalahannya. Kita tidak tahu, tetapi ikhtiar kita itu adalah dengan bertobat. Paham nggih? Walaupun yang menjadikan diampuni itu adalah bukan apa? Taubat kita. Jadi sering tak terangke bola bali. Ora tobat ya ora bakal di apa? Ngapura. Masa Gusti Allah ra iso. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa itu terhadap orang yang Allah kehendaki. Makanya saya hati-hati. Ada orang berbuat perbuatan 100 kali. Yang 99 adalah perbuatan ahli neraka. Yang 1 perbuatan ahli surga. Lalu Allah mengampuni dosanya. Ada orang 99 berbuat perbuatan surga. Komplit semua. 1 melakukan perbuatan yang menjadikan Allah benci, lalu ia tidak memperoleh ampunan Allah. Paham nggih? Banyak contoh-contoh seperti itu. Di 99 perbuatan orang surga. 1 kali melakukan perbuatan ahli neraka jadi neraka. 99 melakukan perbuatan ahli
neraka. Satu, dia melakukan perbuatan ahli surga dan Allah sayang kepadanya, maka diampuni dosanya. Wa kulluhum, semua itu tahta masyiatillah, misteri apa? Ilahi nggih, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berikhtiar. Seperti yang menjadikan hidup itu bukan makan minum, tapi Allah. Lalu kita enggak makan, enggak minum. Atau menyangka yang menjadikan hidup itu makan dan minum. Ini kekeliruan. Sama. Ya Allah bisa saja mengampuni dosa tanpa nadamun iqlaun wa azamun, ya bisa. Paham nggih? Tetapi itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Wong urusan Allah kok kowe sing bahas, wis sering keliru dhewe kok kowe. Mengampuni itu urusan Allah. Dan kita mencari ampunan adalah urusan kita. Maka disesuaikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang ahli maksiat, ketika mati kurang 1 jam hatinya penuh nadamun, penuh iqlaun, penuh azamun, kedarung mati kama la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Dan kita enggak tahu hatinya, paham nggih? Niki ilmu tingkat tinggi nggih, wong mati sik maksiat dhewe kon jawab, kita tidak tahu hatinya. Ketika ia bermaksiat ternyata hatinya penuh penyesalan, ya Allah saya kok begini. Dia ingin segera berpindah dari posisi itu dan dia bercita-cita tidak akan mengulanginya. Kok kedarung mati? Kita tidak tahu apa hatinya. Weruhe pokoknya KTP. Lalu misalnya Islam KTP, ono wong non muslim mati di lingkungan wong Islam, nang pinggir jalan gue nemu, dan kita nggak tahu dia ini kafir, muslim, apa PKI, apa ateis, nggak tahu. Ya kita sholati, paham nggih? Nah, nek ditunggu di zaman biyen nggih. Nek saiki tah gampang, saiki goreng rumah sakit bar selesai kono urusane apa rumah sakit. Nanti gue hati-hati ora kayak daripada apa keliru mengko kejebuno wong Islam. Itu urusan syariat zahir itu gampang, paham nggih? Nah, tapi sing angel lagi urusan apa hati. Nah, ketika kita berdosa, cara mencucinya seperti itu syaratnya. Nadamun wa iqla'un wa azamun. Segera ketika kita hatinya cenderung kepada keburukan, langsung gelo, panggopo nyung bahas kuwi ora penting, ora urusanku. Ganti kata-kata sing ala, ganti sing apik, cabut nggih. Yang ketiga wis lah ora pak baleni. Hari itu juga kowe ora usah takok, lan ning esuk baleni meneh. Ngesuk ki ora ngerti kowe tekan apa ora. Paham nggih? Kita hidup itu di masa apa? Kini. Masa lalu sudah berlalu dhewe ora ngerti. Masa kini kita bertelang ngesuk priye wong tekan ngesuk apa ora ora ngerti kok. Kok ditakokke kowe lan ngesuk nyong maksiat priye? Matine saiki kok. Ngesuke Pak Pedem apa? Paham maksudnya nggih? Setiap kali kita menyeleweng berlaku keburukan dicuci dengan itu. Dan itu di hati, ora usah do ngomongke. Dicara guyone monggo kowe dosa nek pengin ting ngapura aja do ngomongke. Gampang. Kecuali karo wong alim kok njaluk fatwa atau kepada hakim kok njaluk hukuman. Pak Hakim, saya ini pernah mencuri, tolong potong tangan saya. Monggo ora kaiki, gentleman kowe wani ora? Oh, celure Pak Polisi, saya baru membunuh orang. Nek sampean dosa kok diceritake.
Iya aku ini tulanan cewek mangkune ora kok jam mesbun kanan kiri. Ngarep ring iso dhuwur janem saiki kalah kabeh. Kuwi kemungkinan di ngapurane ya sithik walaupun mungkin di ngapura. Paham nggih? Itu so niku salah satu mau ngomong kecuali karo wong alim njaluk fatwa didongake priye jalane to karo aparat nggih kowe pak njaluk dihukumi, pak njaluk di nasihati karo wong alim nggih, karo pak njaluk di apa hukumi monggo. Dia pengen tuh semut di ngapura ora usah dicerita-ceritake. Karena menceritakan dosa kepada selain hakim dan alim seringnya mesti berisi kebanggaan. Paham nggih? Berisi ketakaburan di dalam dosa. Aku ora apa-apa, mabuk semono be wis tayur nyung biasa sakrat guyu tok. Nah, ini berbahaya. Paham nggih? Saya dicerita-ceritake, simpan dalam hati, dicuci dengan nadamun wa iqla'un wa azamun. Wa hadhihi salas, ini tiga ini allati takunu bainal abdi wa bainar rabbih, adalah dosa yang berhubungan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzad, maka ditambah alaiha, ditambah dari tiga itu syaratun rabi', syarat yang keempat, fidunub, di dalam dosa, allati takunu bainal abdi wa baina ghairihi minal ibad, dosa yang antara seorang hamba dengan hamba-hamba yang lain, maka ditambah satu, berarti hablum minallah, syaratnya ada tiga, hablum minanas, syaratnya ada empat. Paham nggih? Wa bayanu dzalik, lan keterangane mengkono kabeh apa? Keterangannya tentang yang keempat itu bagaimana kalau kita pernah mencuri, bagaimana kalau ternyata kita pernah menculik istri orang, jak lunga-lunga, bagaimana masuk kon njaluk halale, makane ana guyon, semua itu ada istihlalnya. Kowe membunuh orang ya tahalalke asal kowe bayar tebusan 10 juta boleh. Paham nggih? Tapi memang ngono zina kok ora ana istihlal ki premat. Priye kuwi ku? Tetep hukumnya tetep apa? Kamu mencuri dihukum potong tangan zaman Nabi nggih. Islah bisa. Ngacung ya Nabi itu Basir mencuri hartanya Warmat 10 juta. Saya enggak tega kalau Basir dipotong. Saya ganti, gimana uangnya kembalikan ke Warmat. Orang sudah dipotong. Paham nggih? Anak sino orang wong iki kondo karo jumhuri, aku nyaluk halal bojomu. Bisa malah, Pak. Paham nggih? Kuwi rahasia besar kuwi. Paham? Semua dosa antara manusia ana istihlale, kecuali apa? Zina karo bojone wong. Priye istihlale? Berarti dobong berarti rajam berarti apa genjen watu. Sing hati-hati kowe, semua ana islahe, ana giat, ana bayar denda. Kowe membunuh kaya TKW sing membunuh anake jeragane gelem islah, gelem damai kalau dia bayar 23 miliar. Paham rasan? Atau membayar 100 ekor unta. Tapi nek zina priye istihlale mat? Aku njaluk halale ya. Itu sing ra iso dihalalke iki zina tok, ngeri ora mat? Non? Njaluk halale. Paham nggih? Niku engko ana pembahasane.
ora usah kakean takok, ngaji bae ngomong suara apa tekane. Paham? Wa bayana dzalik, dan penjelasan semua itu ki nembe dijelaske iki karo Imam Haddad nggih. Tapi kamu pahami dulu bahwa di dalam taubah itu ada 3 unsur, nadamun, iklaun, wa azamun. Selalu. Nah, ketika dengan manusia ada keempat, istihlalun, atau meminta Allah halal. Lebih jelasnya bagaimana? Insyaallah pertemuan berikutnya, dan pengumuman insyaallah manaqib bulan ini, bulan Dzulqa'dah, insyaallah kita laksanakan pada hari Jumat malam Sabtu atau 10 Juni. 10 Juni bener kok? Ya, berarti pada malam Sabtu depan. Ba'dal Isya awal masih tetap online dari studio RJB. Semoga kita diberi ilmu manfaat, sehat wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Dan kita hadiahkan Fatihah khusus kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena malam ini bertepatan dengan kewafatan beliau, haul daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di Hadramut, guys. Rame haul, ini haulnya Imam Haddad malam ini. Semoga kita memperoleh keberkahan, manfaat, diampuni dosa-dosa kita, dilindungi dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, dengan berkah guru-guru kita, wabil khusus dengan berkah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibil ratibil Haddad qutbil ghausil bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Fatihah. Iya kan. Wallahu a'lamu bissawab.